Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Seperti perkenalan kita sebelumnya, di sini Bu Vita akan mendampingi kalian selama 1 tahun ke depan untuk belajar mata pelajaran IPA. Untuk mata pelajaran IPA nanti mungkin sama dengan pelajaran lainnya, ada 3 hal yang akan dinilai, yakni yang pertama penilaian sikap kalian. Meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara online, tapi untuk sikap tetap harus dinilai. Kemudian yang kedua, selain sikap, juga penilaian pengetahuan melalui tugas yang diberikan oleh Bu Vita nanti, juga melalui ulangan harian. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, di IPA nanti kalian juga akan melaksanakan kegiatan praktikum sederhana dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kalian. Jadi ada 3 hal, Bu Vita ulangi lagi. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Untuk selanjutnya, apa saja materi yang akan dipelajari pada kelas 7 ini? Ada 6 materi. Yang pertama tentang objek IPA dan pengamatannya. Bab kedua, kalian nanti akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi pembagian makhluk hidup itu menjadi apa saja. Kemudian bab yang ketiga adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Bab keempat tentang suhu dan perubahannya. Bab kelima tentang kalor dan perpindahannya, dan bab 6, bab terakhir di kelas 7 semester ganjil ini, kalian akan mempelajari tentang energi dalam sistem kehidupan. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari bab pertama, yakni tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada materi ini terbagi menjadi 2 subbab. Yang pertama adalah tentang penyelidikan IPA, dan yang kedua tentang pengukuran dalam IPA. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan 3 komponen keterampilan penyelidikan IPA itu meliputi apa saja. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa sih kegunaan mempelajari IPA, dan yang ketiga, apa saja objek yang dipelajari dalam IPA. Tuh. Seperti yang Bu Vita sampaikan tadi, hari ini kalian akan mempelajari tentang penyelidikan IPA. Sebelum melaksanakan penyelidikan IPA sederhana, apa saja sih yang akan kalian pelajari di IPA nanti? Ada yang tahu apa kepanjangannya IPA? Ya, IPA itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Berarti nanti yang akan kalian pelajari adalah segala sesuatu yang ada di alam, baik benda hidup maupun benda mati. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mempelajari IPA? Ada 3 keterampilan yang harus kalian kuasai, yakni yang pertama adalah pengamatan. Bu Vita ambil contoh. Di rumah kalian bisa melihat ada apa saja di rumah kalian. Oh, ternyata ada hewan, ada kucing, kamu punya piaraan kucing. Terus ada tumbuhan, ada meja, kursi, dan segala macamnya. Berarti kalian sudah melaksanakan kegiatan keterampilan yang pertama, ini pengamatan melalui baik panca indera ataupun menggunakan indera peraba atau pendengar dan yang lainnya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, setelah kalian bisa melihat oh di rumah itu ada meja, ada tanaman, dan seterusnya, kalian gali lagi. Misalkan tanamannya apa jenisnya, terus gunanya untuk apa, warnanya apa. Nanti kalian melaksanakan keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan menginferensi dari hasil pengamatan kalian terhadap objek tersebut. Yang ketiga adalah keterampilan mengkomunikasikan. Nah, seperti yang Bu Vita kerjakan saat ini. Jadi untuk mengkomunikasikan bisa berupa lisan dan bisa berupa tulisan laporan. Nah, itu ya, jadi ada 3 hal. Yang pertama mengamati, yang kedua adalah menginferensi atau menjelaskan, dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi. Nah, setelah yang Bu Vita sampaikan tadi tentang 3 keterampilan IPA, maka selanjutnya kalian akan mencoba melaksanakan percobaan IPA sederhana. Alat-alat yang dibutuhkan ada di sekitar kalian. Yang pertama ada tisu, yang kedua ada spidol. Bu Vita di sini pakai ini pulpen, warnanya hitam. Kemudian ada, kalian bisa menggunakan gelas aqua atau gelas biasa yang diisi air. Kemudian penggaris, dan yang terakhir adalah putih. Bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama, tisu yang sudah kalian siapkan
di garis berukuran 4 kali 12 cm. Sudah digunting. Nah, sudah terbentuk guntingan tisu berukuran 4 kali 12 cm. Setelah itu yang kalian lakukan adalah membuat garis berjarak 2 cm dari ujung tisu dengan menggunakan spidol yang berwarna hitam. Seperti ini hasilnya ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kalian buat prediksi atau diperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi pada garis hitam ini apabila dimasukkan ke dalam air. Itu ya, perkiraan yang kalian buat ditulis di buku tugas kalian. Setelah itu, setelah selesai memperkirakan, bisa dicoba memasukkan ke dalam air dengan garisnya berada di atas air. Jangan sampai tercelup garisnya. Kalau sudah, tinggal ditunggu apa yang akan terjadi. Seperti itu langkahnya. Nah, saat melaksanakan percobaan, kalian bisa meminta bantuan orang tua jika masih kesulitan dalam mencoba, atau bisa juga ini melalui Google Classroom. Kalian bisa tanya di forum di Google Classroom. Nanti kita bisa diskusi sama-sama di situ. Nah, Bu Vita beri waktu kalian mencoba 40 menit. Setelah selesai, kalian bisa bekerja sama dengan temannya. Pekerjaanmu sudah sampai mana? Terus kenapa kira-kira kok begini? Apa tidak seperti ini? Silahkan, kamu bisa diskusi. Setelah selesai, kalian tulis hasil diskusinya di buku tugas kalian, kemudian difoto dan langsung diupload di Google Formulir yang sudah ada di tugas pada ini Google Classroom kalian. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Bu Vita anggap lewat situ saja pertanyaannya ya. Terima kasih, selamat mencoba. Terakhir kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.